Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan dan terus-menerus menggali kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini yang sungguh akan memberkati kami karena kami belajar terus akan firman Tuhan dan mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Penuhkan kami dengan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah 5 sebutan Yesus sebagai anak yang dilahirkan di kota Daud atau Bethlehem. Sekali lagi, 5 sebutan Yesus sebagai anak yang dilahirkan di kota Daud atau Bethlehem. Nah, kita akan melihat satu persatu apa 5 sebutan itu. Sebutan yang pertama, Yesus sebagai anak Daud. Dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama bagian A, di situ dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Jadi sebutan Yesus sebagai anak Daud menggambarkan bahwa Yesus yang dilahirkan di kota Daud atau Bethlehem adalah anak yang berkuasa yang akan mewarisi tahta Daud sebagai raja yang akan memerintah. Kerajaannya tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain disebut dengan sebutan the sovereign child. Dalam Lukas 1 ayat 32b sampai 33 disebutkan, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu sebutan pertama. Sebutan yang kedua, Yesus sebagai anak Abraham. Matius 1 ayat 1 bagian B. Matius 1 ayat 1 bagian B. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Abraham. Sebutan Yesus sebagai anak Abraham menggambarkan bahwa Yesus yang dilahirkan di kota Daud adalah anak yang menjadi penerus berkat Abraham atau the forwarder of Abraham's blessing. Tanpa Yesus tidak mungkin berkat Abraham dapat dinikmati oleh orang-orang percaya. Jadi kelahiran Yesus membuat berkat Abraham dapat diteruskan kepada kita. Apabila kita percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidup kita, sehingga kita menjadi milik Kristus, maka kita juga akan berhak atas berkat Abraham. Dikatakan dalam Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, kita akan menyelidiki tentang sebutan Yesus yang ketiga, yaitu sebutan Yesus yang ketiga adalah Yesus sebagai anak Maria. Markus 6 ayat 3a.
Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Sebutan Yesus sebagai anak Maria menggambarkan bahwa Yesus dilahirkan di kota Daud atau Bethlehem adalah anak yang supranatural atau adi kodrati karena dilahirkan dari Roh Kudus. The supernatural child. Kenyataan ini didukung oleh dua hal, yaitu kelahiran dari seorang perawan dan juga disebut sebagai anak kudus. Dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 27 dan ayat yang ke-35 dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Sebutan Yesus yang keempat adalah Yesus sebagai anak manusia. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebutan Yesus sebagai anak manusia menggambarkan bahwa Yesus yang dilahirkan di kota Daud atau Bethlehem adalah anak yang mengambil rupa sebagai manusia dan sebagai hamba yang melayani atau the servant child. Dari kesediaannya untuk melayani orang-orang dari segala lapisan tanpa memandang kedudukannya, kesabarannya maupun ketaatannya jelas-jelas menunjukkan sikap hidup Yesus sebagai hamba yang melayani bukan untuk dilayani. Kemudian sebutan Yesus yang terakhir yang kelima, Yesus sebagai anak Allah. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat 32a. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Sebutan Yesus sebagai anak Allah menggambarkan bahwa Yesus yang dilahirkan di kota Daud atau Bethlehem adalah anak yang menyelamatkan manusia dari dosa, the Savior child. Penjelasan bahwa Yesus akan menjadi juru selamat dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada para gembala yang ada di padang, dan Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Mari kita baca dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar tentang sebutan Yesus sebagai anak, di mana disebutkan bahwa Yesus itu adalah dengan 5 sebutan yang masing-masing dapat kita lihat. Yesus sebagai anak Daud, Yesus sebagai anak Abraham, Yesus sebagai anak Maria, Yesus sebagai anak manusia, dan Yesus sebagai anak Allah. Kami percaya Tuhan Yesus dengan mengerti Tuhan sebutan Yesus sebagai 5 sebutan ini, dan kami tahu bagaimana Yesus menjalani ke-5 jabatan gelar anak ini masing-masing dengan kekhususannya sendiri-sendiri. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.